Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Seperti biasa, kalau misalkan Pak suami udah gajian, berarti waktunya Bunda Alea bikin video menata uang bulanan ke dalam dompet. Nah, untuk setiap bulan sekarang saya dikasih sama Pak suami itu 5.500.000. Nah, uangnya ini langsung saya masukin ke dalam pos-posnya masing-masing. Yang pertama tuh ada uang wifi untuk bayarnya sekitar 315.000. Terus juga ada uang iuran rumah, nah bayarnya itu sekitar 70.000. Untuk uang pam sekarang setiap bulannya itu sekitar 50-70 ribuan. Nah, ada uang galon plus gas tiap bulannya itu menghabiskan sekitar ya 150 ribuan gitu. Kalau misalkan kurang ya nanti ditambahin pakai uang apa. Oh ya, untuk uang beras sama uang pampasnya di Moren itu nggak saya masukin ke dalam dompet karena udah semuanya saya hitung, udah saya rinci juga kira-kira habisnya itu berapa. Terus ya udah saya masukin ke dalam uang belanja bulanan. Nah, untuk uang belanja bulanan yang saya masukin ke dalam sini itu sekitar 800.000. Terus kemarin saya belanja bulanan di Shopee habisnya itu sekitar 550 ribuan. Oke, lanjut, di sini ada uang listrik. Nah, untuk uang listrik setiap bulannya itu sekitar 500-600 ribuan. Tapi untuk uang listrik nggak saya masukin ke dalam dompet karena kemarin udah saya beliin di Shopee. Oke, lanjut, di sebelah sini ada uang bensin plus jajannya Pak suami. Ini setiap minggu tuh sekitar 150.000. Jadi setiap bulan tuh sekitar 600 ribuan. Tapi kalau misalkan Pak suami ada iuran apa di pabrik, itu yang ngambil lagi gitu dari uangnya Pak suami sendiri. Ataupun kalau misalkan uang jajannya Pak suami kurang, itu biasanya yang ngambil lagi gitu dari uang Pak suami sendiri. Jadi untuk uang ini tuh kayak buat uang bensin aja sama uang buat beli batagor katanya Pak suami gitu. Nah, ada uang jatah istri ataupun uang jatah buat jajan bareng-bareng kalau weekend ini sekitar 500 ribuan. Biasanya sih setiap minggu kalau misalkan di hari minggu pagi gitu kan ya, kita kan keluar, kita jajan di luar itu habisnya sekitar 100 ribuan. Ini beda lagi bukan pas kita malam mingguan. Kalau malam mingguan ya itu bukan pakai uang yang ada di dalam dompet ini. Oke, lanjut, di sebelah sini tuh ada uang belanja mingguan. Nah, untuk setiap minggunya itu sekitar 350.000. Jadi setiap bulan itu sekitar 1.400.000. Ada uang cukur plus kuotanya Pak suami setiap bulan itu sekitar 100.000. Terus juga ada uang SPP sekolahnya kakak Alia 100.000. Untuk uang les dan ngaji itu juga sama sekitar 100.000. Untuk uang jajannya kakak Alia setiap bulan tuh sekitar 200 ribuan. Nah, kemarin udah saya belanjain habisnya itu sekitar 170 ribuan. Nah, untuk uang arisan sekarang tuh saya ada ikut 2 arisan. Yang satunya itu 100.000, yang satunya itu 250.000. Jadi untuk uang arisan tuh ada 350.000. Itu pakai uang pribadinya saya sendiri. Nah, terus di sekolahnya kakak Lea saya juga nabung 300.000 setiap bulannya. Itu juga pakai uang pribadi saya sendiri. Nah, untuk uang bayar rumah itu sekitar 2.100.000, tapi biasanya itu ditambahin sama Pak suami transfernya jadi sekitar 2.600.000 ataupun 3.500.000-an tergantung Pak suami pengen nabungnya tuh berapa. Terus di pabrik Pak suami juga udah nabung lagi dipotong gitu dari gajiannya Pak suami, nabungnya itu sekitar 2.200.000-an. Nah, terus untuk uang ngasih orang tua itu juga udah langsung ditransferin sama Pak suami. Terus untuk uang yang lain-lainnya kalau misalkan ada orang sakit ataupun temennya kakak ada yang ulang tahun ataupun apa gitu biasanya juga dikasih lagi sama Pak suami. Pokoknya Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah banget. Setiap keluarga itu kan kebutuhannya beda-beda, jadi jangan disamakan satu sama yang lainnya. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, di sini saya tuh mau masak menu yang udah lama banget nggak saya masak, yaitu ati ampela. Kemarin tuh waktu saya buka-buka TikTok, saya scroll-scroll ternyata ada FYP masakan ati ampela. Jadi langsung cus mau saya request aja. Untuk masakannya ini beneran udah lama banget ya nggak saya masak. Dan untuk bumbunya sih saya simpel aja, cuman pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah yang saya buang bijinya. Terus saya pakein jahe, salam, sama serai. Udah kayak gitu aja ya untuk bumbunya. Untuk cabai merahnya ini juga agak lumayan banyak. Nanti itu warnanya kayak ada kemerah-merahannya gitu. Nah, untuk bumbunya ini juga nggak saya kasih kunyit, jadi cuman kayak gitu aja yang tadi saya sebutin. Oke, lanjut lagi. Untuk ati ampelanya ini saya goreng. Ngegorengnya jangan pakai api yang gede, takutnya nanti gosong. Kalau misalkan gosong tuh biasanya kayak ada pahit-pahitnya gimana gitu.
Nah, untuk anti amlanya digoreng sampai anti amlanya itu matang ataupun ya sesuai selera teman-teman lah. Kalau misalkan pengen digoreng ya monggo, kalau misalkan nggak pengen ya juga monggo. Lanjut ditunggu sebelahnya. Ini satu lagi ngegoreng piscok. Sisaan kemarin piscok yang saya bikin masih ada 3, jadi saya goreng aja. Nah, ati amplanya kalau misalkan udah matang tinggal diangkat aja. Untuk bumbunya udah saya tumis sampai matang. Kalau misalkan udah matang bumbunya ya udah tinggal dimasukin aja untuk ati amplanya. Ini nggak saya kasih campuran apapun ya, jadi murni ati ampela aja. Nah, kalau misalkan udah diaduk-aduk ditambahin air agak lumayan banyak, jadi biar nanti bumbunya itu benar-benar meresap ke ati ampelanya. Untuk bumbu tambahannya saya kasih tambahan gula, garam, micin, masako ayam, lada, sama dikasih tambahan kecap. Untuk ati amlanya ini tinggal ditutup aja pakai tutup panci biar nanti airnya itu menyusut dengan sendirinya. Nah, jangan lupa dikoreksi rasa juga. Oke, lanjut ditunggu sebelahnya. Di sini saya tuh mau masak pasangan ati ampela, yaitu tumis kangkung aja lah ya, yang simple. Untuk bumbunya saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah yang saya buang bijinya, sama dipakein tomat. Nah, kalau misalkan bumbunya udah mateng tinggal dimasukin aja untuk kangkungnya. Nah, kangkungnya di sini saya nggak pakai banyak-banyak, cuman sedikit aja. Soalnya ini tuh masakan buat 1 kali makan. Nah, untuk bumbu tambahannya saya kasih garam, gula, masako ayam, micin, lada, sama saus tiram. Udah kayak gitu aja. Untuk pasangan yang lainnya nanti bakal ada kerupuk, jadi cuman kayak gitu aja. Nah, untuk nasinya nanti di bagian atasnya itu bakal saya taburin pakai bawang goreng yang kemarin saya beli di TikTok. Untuk bawang gorengnya beneran deh, saya nggak bohong, itu tuh enak banget. Teman-teman wajib cobain juga ya. Nah, untuk ati amplanya ini tuh udah mau mateng, tinggal nunggu sedikit lagi biar agak nyusut gitu airnya. Nah, udah lama banget kan ya saya tuh nggak masak ati ampela, beneran deh waktu saya makan tuh rasanya nikmat banget, sampai kakak Alea pun lahap banget makannya, Masya Allah. Seneng banget gitu loh kalau ngelihat anak makannya itu lahap. Dan untuk ati ampelanya ini tuh nggak pedes sama sekali. Nah, kalau misalkan bundanya itu lagi masak pasti ada adik moren di bawah. Ini adik moren tuh lagi nggak tahu ngapain lah, pokoknya kadang tuh ngeberantakin bundanya. Bukan ngeberantakin bundanya, ngeberantakin dapur bundanya. Untuk dapur udah saya rapiin lagi, di bagian kitchen set atas juga udah saya lap-lapin, jadi biar nanti tuh nggak berminyak. Untuk cucian piring juga semuanya udah saya cuci. Lanjut lagi, di sini saya tuh mau ngupasin pepaya. Nah, untuk pepaya ini kemarin saya belinya itu di toko buah. Untuk harganya segitu tuh 14.000. Untuk pepayanya ini tuh bagus banget di bagian dalamnya. Untuk rasanya ini juga manis. Lumayan banget ini bijinya itu sedikit, biasanya waktu saya belah tuh bijinya banyak banget. Kadang tuh kalau misalkan biji yang kecil-kecilnya ikut kemakan rasanya itu kayak ada pahit-pahitnya gitu. Nah, terus kemarin saya juga beli alpukat. Untuk alpukat saya tuh beli sekitar 2 kiloan. Untuk harga per 1 kilonya itu lagi murcek banget, sekitar 20.000. Dan untuk alpukatnya ya kalau misalkan harganya murcek tergantung kualitas juga. Kadang ada yang bagus, kadang juga ada yang agak jelek. Sebenarnya di bagian luarnya itu bagus banget ya untuk alpukat tuh, tapi kadang di bagian dalamnya itu di bagian biji kayak ada yang apa ya namanya, kayak gitulah. Nanti teman-teman bisa lihat aja sendiri. Untuk alpukatnya bakal saya bikin cemilan seperti biasa aja, alpukat, terus nanti saya kasih SKM putih, gula pasir, sama es batu. Udah kayak gitu aja, rasanya nampol banget, bikin rebutan saya sama pak suami. Nah, untuk pepayanya ini juga sekalian saya irisin aja, sekalian saya pisah-pisahin, jadi biar nanti pak suami kalau mau makan tuh gampang. Nah, untuk pepaya sisanya ini kan nggak langsung saya kupasin semuanya, saya tutupin pakai plastik wrapping biar nanti pepayanya itu tetap manis. Nah, kalau udah nanti tinggal saya masukin semuanya dia ke dalam kulkas, tapi nunggu nanti alpukatnya itu saya bersihin terlebih dahulu. Padahal dulu saya tuh nggak suka banget sama alpukat, entah kenapa waktu saya makan alpukat tuh kayak ada rasa pahit-pahitnya gitu. Tapi semakin kesini saya kok penasaran gitu sama rasa alpukat. Nah, waktu pak suami minum jus alpukat tuh kata pak suami enak gitu. Yaudah saya nyobain kan ya, ternyata emang iya rasanya itu enak. Nah, yaudah saya nyoba-nyoba tuh beli alpukat sendiri. Waktu saya bersihin ternyata kok rasanya itu enak. Kok waktu dulu kok rasanya kayak ada pahit-pahitnya. Ternyata alpukat kalau ada rasa pahit-pahitnya itu katanya dari kulitnya gitu. Tapi nggak tahu juga ding ya, soalnya saya tuh bukan penikmat alpukat, apalagi kan kalau beli alpukat itu yang harganya murcek. Nah, untuk alpukat kedua yang saya belah ini beneran deh dalamnya tuh bagus banget. Untuk yang pertama tuh kayak kurang bagus, soalnya kan bijinya itu tadi jelek ya, teman-teman bisa lihat aja sendiri. Nah, ini ujuk-ujuk semuanya udah saya bikin, alpukatnya kayak gitu tampilannya. Walaupun tampilannya kayak gitu, tapi jangan salah, rasanya itu nikmat banget. Terus untuk pepayanya juga udah saya masukin ke dalam kulkas. Nah, untuk alpukatnya saya bagi menjadi 2 biar nanti tuh nggak sekali makan.
Kalau sekali makan tuh kayak sayang banget gitu loh, langsung habis. Jadi kan untuk yang satunya bisa lah ya buat besoknya lagi. Oke, lanjut lagi. Di sini satu lagi unboxing. Kemarin saya tuh habis beli baju. Ini baju di TikTok ya. Untuk harganya itu 60 ribuan. Untuk bajunya ini tuh oversize. Terus ini tuh bahannya apa ya? Saya kurang tahu. Pokoknya kayak gini lah ya. Teman-teman bisa lihat aja sendiri. Untuk ukurannya ini sih lumayan gede banget. Terus panjangnya itu sekitar 130. Oke, mungkin sampai sini aja kali ya video saya. Semoga teman-teman semua tetap enjoy nontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.